BPS sudah mengumumkan dengan cara itu, pengumuman yang ininya oke. Jadi saya sangat tidak menganjurkan bahan paparan BPS dibaca, para pembelajar ekonomi. Menurut saya ini sebagian besar yang dijelaskan ini nggak benar. Kalau tadi diberitakan oleh BPS sektor perdagangan tumbuh, ternyata industri pengolahannya cuma landai, berarti kenaikan sektor perdagangan itu lebih karena barang impor. Kan berita buruk juga artinya. Dia tumbuhnya pelan, orangnya banyak. Gitu. Apa yang mau dibagi di sana? Ini rahasianya mengapa separuh dari penduduk miskin itu kepala rumah tangganya adalah petani. Ini pilih tebu kalau menurut saya BPS. Mestinya kalau mau ya dia sebutkan juga apa yang berkontribusi kurang baik. Boleh saja ada sedikit assessment yang tapi netral assessment itu. Kalau mau kasih dua-duanya. Jangan kalimat-kalimat ini coba. Konsumsi tangga terus tumbuh. PMTB tumbuh didorong oleh. Bahkan ada proyek infrastruktur oleh pemerintah. Apa ini maksudnya? Nah, ini benar-benar kritik keras ya, karena ini bisa kita kaji. Benar, proyek infrastruktur pemerintah itu mendorong PMTB. Nggak ada data yang disajikan juga nggak ada. Nanti kita lihat datanya ini. Ya, kita akan kembali seperti 9798. 97 itu kalau kita baca laporan Bank Indonesia, laporan pemerintah tentang APBN 97, 98, dan prospeknya itu luar biasa ya optimisnya. Sampai mengira akan tumbuh 7-8% itu. Nggak tahu-tahunya malah negatif 13,1%. Coba bayang nggak? Itu artinya kan optimisme itu oke-oke saja, tapi ketika dia dilakukan dengan cara yang membuat kita terlena, maka kita membicarakan potensi pertumbuhan 8%. Padahal kita sedang berbicara bagaimana menahan laju penurunan. Informasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan lebih khusus lagi adalah pada triwulan ketiga Juli sampai dengan September tahun 2024 itu diinformasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam rilisnya beberapa hari yang lalu. Disebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 1,50% Q2Q. Q2Q itu kuartal ya, jadi kuartal 3 terhadap kuartal 2. Lalu ada ekonomi Indonesia pertumbuhannya triwulan 3 year on year tahunan. Berarti triwulan 3 tahun 2024 dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023. Kumulatif C2C ya. Artinya dari Januari sampai dengan 30 September 2024 dibandingkan dengan 1 Januari sampai 30 September 2023. Kurang lebih itu. Produk domestik bruto ekonomi Indonesia selama 3 bulan pada triwulan ketiga ini, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Itu nilainya adalah harga berlakunya 5.638,9, harga konsannya 3.279 triliun. Nah, yang disebut dengan pertumbuhan adalah ADHK dibandingkan dengan ADHK. Nah, kalau ADHK triwulan 3 di tahun 2004 dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023 itu namanya year on year ya. 4,95%. Nah, di sini disebutkan, sebetulnya ini yang saya berkali-kali mengkritik ya. Mestinya kalau menurut saya sebagai pembelajar ekonomi, BPS itu cukup menyajikan data dan keterangan-keterangan yang sifatnya menyebut naik, turun, beberapa penyebab gitu, tidak usah memberikan assessment menurut saya. Karena bisa menggiring penerima berita ya. Dan apalagi kalau dikutip oleh media massa. Nah, ini misalnya contohnya gini. Ekonomi Indonesia tumbuh didorong aktivitas domestik yang relatif terjaga. Ini kan sudah assessment dari BPS. Ini kita boleh mendebat sebenarnya. Yang kita tidak mendebat BPS adalah angkanya. Nanti saya akan buktikan di uraian saya bahwa saya tidak setuju dengan judul semacam ini. Nah, lalu dijelaskan juga From Manufacturing Index, PMI. Ya, karena ini juga sudah memberikan assessment terhadap PMI. Cuma cara bacanya jadi beda. Buat BPS, PMI-nya Bank Indonesia itu bagus. Di kanal ini kita katakan kurang bagus. Nah, itu saya maksud. Sebenarnya tidak perlu kalau menurut saya BPS mengutarakan hal-hal seperti ini. Dia beritahu saja, ini angka tumbuh berapa, dibandingkan tahun lalu berapa, dan seterusnya semacam itu saja. Ada juga assessment dia mobilitas masyarakat meningkat. Betul. Dikutipkan tentang jumlah penumpang, jumlah perjalanan wisata. Lalu disebutkan juga realisasi investasi meningkat, konsumsi masyarakat terjaga. Ini kan assessment semua. Saya ulangi ya. Ini BPS berarti melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi yang menurut dia itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sekian. Pertumbuhan ekonominya PDB, nilai PDB harga berlaku, PDB harga konstan, dari itu dihitung
laju pertumbuhannya, kita tidak mempermasalahkannya karena nggak punya pembanding ya, memang harus BPS. Dan sejauh yang saya tahu, itu memang saya pelajari cukup konsisten BPS. Tapi yang ininya ini menurut saya, BPS bisa menggiring pada berita. Ini saya kritik keras ini. Mestinya yang begini nggak usah. Kalau Menteri Keuangan wajar, karena dia harus membela pemerintah bahwa ini APBN begini-begini, akibatnya ini. Oke, tapi BPS ini kan bertanggung jawab pada seluruh rakyat Indonesia, bukan kepada pemerintah. Jelaskan saja angka-angka itu, sumber-sumbernya. BPS sudah mengumumkan dengan cara itu, pengumuman yang ininya oke. Jadi saya sangat tidak menganjurkan bahan paparan BPS dibaca, para pembelajar ekonomi. Baca yang dokumennya saja. Nah, dokumennya ini lebih dingin ya, tidak banyak assessment. Dia hanya memberi informasi, ini sekian tumbuhnya, ini sekian dibandingkan tahun lalu sekian, kalau dilihat secara wilayah sekian, oke semua. Nah, tetapi ketika dia buat paparan dengan begini, ini BPS sudah berfungsi sebagai ekonom, bukan sebagai badan statistik lagi. Dan menurut saya ini sebagian besar yang dijelaskan ini nggak benar kalau versinya pembelajar seperti saya. Nanti saya perlihatkan. Beritanya BPS tersebut kemudian diamplifikasi ya oleh pemerintah di web Menko Perekonomian. Wah, judulnya aja kan sudah enak nih. Tumbuh 4,95%. Mengutip BPS tadi ya, YoY, year on year, tahunan, triwulan 3 2024, pemerintah optimis ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5% sepanjang tahun 2024. Masih kurang 3 bulan ya. Tapi judulnya kan judul persuasif. Kalau ibu, bapak, saudara-saudara pembelajar ekonomi baca, silakan nanti masuk ke laman ini. Ini isinya semua. Ya klaim lah bahwa ini sudah bagus banget nih triwulan 3 ini. Itu pemerintah, wajar. Kalau BPS kan lain. Pemerintah ya seperti itulah, kita harus diskon kalau pemerintah. Nah, begitu juga dengan Bank Indonesia nih. Coba judulnya saja pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2024 terjaga baik. Itu judulnya loh. Silakan baca juga rilisnya 45 halaman. Jadi mampulah kalau baguslah menurut mereka. Nah, sementara saya menilainya pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 ini malah adalah alarm peringatan perekonomian Indonesia. Jadi sinyal bahwa ekonomi bisa memburuk. Nah, jauh banget kan cara bacanya, datanya sama nih. Kanal ini selalu berusaha begitu ya. Bagaimana kita pembelajar ekonomi, dan kalau bisa sih semakin banyak masyarakat yang tertarik kepada topik-topik ekonomi, karena makin maju suatu negara, itu siapapun sekurang-kurangnya mengikuti hal-hal penting dalam dinamika ekonomi. Karena nanti itu apakah pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, atau kebijakan-kebijakan penting terkait nasib kita semua dalam ekonomi kan, dengan rakyat yang makin memahami, itu nanti bisa terjadi wacana publik ya, diskursus yang sehat. BPS menyajikan dengan seolah-olah ini oke, pemerintah sangat oke, Bank Indonesia bilang oke juga. Nah, kanal ini mengatakan tidak, bahwa informasi yang disampaikan BPS dengan angka yang sama itu adalah alarm peringatan bagi ekonomi Indonesia ke depan. Apa argumennya? Pertama, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tadi sebenarnya adalah tercatat terendah selama beberapa tahun ini. 1,50 secara triwulan, Q2Q itu paling rendah. Paling rendah bahkan selama 10 tahun lebih. Coba, bagaimana ini dibilang berita baik? Kemudian sebesar 4,95% tadi yang dikutip Menko Perekonomian dan Bank Indonesia secara year on year, dan 5,03 secara kumulatif, berarti selama 9 bulan, itu juga terendah kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Nah, itu kan saat pandemi COVID-nya lagi parah kan, itu nggak bisa diukur. Selain itu, ini lebih rendah. Year on year itu saya ulangi ya, tadi kan ada nilai triwulan 3, 3.279,6 triliun. Harga konstannya itu dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Jadi sama-sama triwulan. Maka yang terjadi adalah memang meningkat, tapi meningkatnya hanya 4,95%. Disebut year on year ya. Coba, 4,95 ini memang sedikit lebih baik dari 2020. Sama kan? 2023 4,94. Tapi sebelumnya lihat saja, kecuali 2020 dan 2021. Lihat saja ke sana. 4,78, 5,03, 5,01, 5,25. Mulai dari 2016 sampai ke 2019, ini terburuk ya. Kecuali 2023 0,01, bisa dikatakan sama. Bagaimana ini dianggap berita baik? Mestinya kalau mau berita baik ya dia 5,05 kek, atau 5,1. Tuh ya. Kemudian bagaimana kalau secara Q2Q, triwulan ke triwulan, sama saja. 1,50 ini adalah angka terendah sejak 2015.
terendah loh ya. Laju yang paling lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 1,50 ini. Kemudian kumulatif berarti selama 9 bulan 5,03. Ini juga termasuk yang terendah kecuali pada saat COVID 2015 ya rendah. Ini dari 2016 sampai sini. Ini rendah. Jadi menurut saya dari angka sesederhana ini saja klaim Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia itu berlebihan. Dan BPS dengan membuat assessment bahwa ini terjaga, apa yang terjaga ini turun ya. Nah, dan bagaimana dengan 2024 nanti? Maksudnya sisa 3 bulan ini. Nah, kita lihat saja. Ini saya bandingkan antara pertumbuhan triwulan 3 saja dengan setahun. Untuk apa? Untuk mengetahui pola historisnya. Tidak selalu pola historis itu berulang ya, tapi kira-kira begini pola historis. Kalau secara rata-rata di triwulan 3 itu lebih tinggi daripada tahunan, berarti nanti kan tahunannya akan turun dong dari 4,95. Sebaliknya kalau triwulanannya cenderung lebih tinggi, berarti nanti kita nambahi dari 4,95. Nah, dari data-data ini, triwulan 3 dengan tahunan itu cenderung sama. Selisihnya sedikit. Karena itu berimpit ini grafiknya. Kecuali pada saat pandemi. Nah, berarti kan nggak akan jauh dari 4,95. Bisa jadi 4,95 juga, bisa jadi kalau terdorong sedikit 5,0. Maka hanya di kisaran 5,0%. Jadi tadi saya tidak mengerti bagaimana, ya optimis boleh saja, tapi ini kan angka pertumbuhan ekonomi. Optimis untuk 3 bulan itu mau bagaimana? Kalau optimis ya nanti 3-4 tahun lagi kita akan genjot, itu oke. Menurut saya ya bahwa itu hanya akan 5,0%. Kalau tidak ada apa-apa, kalau ada apa-apa ya bisa 4,9. Itu argumen yang pertama saya bahwa ini adalah alarm buruk bagi perekonomian Indonesia. Argumen kedua bahwa yang disajikan oleh BPS itu bukanlah berita baik adalah komposisi pertumbuhan berdasarkan lapangan usaha. Jadi lapangan usaha itu yang jutaan macam barang tadi itu diproduksi oleh BPS diklasifikasikan menjadi 17 sektor atau lapangan usaha yang memproduksi jutaan barang dan jasa. 17 sektor itu apa saja yang tumbuh? Nah, ini kembali nih BPS ini. Saya ambilkan lagi dari paparan BPS. Betapa BPS ini membuat kalimat ini, silahkan lihat ini. Industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Kemudian konstruksi salah satu sektor tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta. Lalu juga dikatakan perdagangan besar dan eceran dan seterusnya itu tumbuh seiring peningkatan suplai domestik dan impor. Lalu yang keempat, sektor lain, informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi. Ini kan persuasi terhadap pembacanya. Nanti kita akan perlihatkan bahwa kita melihat industri pengolahan ini tidak sebagus yang diceritakan di assessment ini angkanya. Begitu juga ketika dia menyebut informasi, perdagangan besar, konstruksi itu, mengapa tidak diangkat soal pertanian misalnya? Itu kan lebih fundamental daripada yang lain. Fundamental maksudnya porsinya terbesar dalam PDB. Menyerap tenaga kerjanya terbesar. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini cukup berkualitas dan berita baik. Nah, mari kita lihat satu-satu. Jadi argumen kedua saya ini ya. Melihat industri pengolahan. Ternyata industri pengolahan itu di triwulan 3 2024 ini tumbuh 4,72%. Ini ya, biru nih 4,72. Perhatikan angka-angka tahun-tahun sebelumnya. Ya 4,72 ini bukan yang terendah, tapi tidak termasuk yang tinggi. Laju pertumbuhan industri pengolahan ini tidak optimal. Tadi di depan tadi seolah-olah kan asesmennya BPS, itu industri pengolahan inilah terjadi luar biasa gitu. Tidak benar ya. Maka juga berdasarkan data historis tahunannya, itu kelihatan bahwa industri pengolahan dengan yang triwulan 3 dengan tahunan ini suka berimpit dan sering justru di bawah pertumbuhan tahunannya. Jadi ketika di triwulan 3 dia 4,72, maka berdasarkan data historis, itu potensinya akan tumbuh di bawah itu selama setahun. Gitu. Maka saya awalnya dari Bright Institute, kami di Bright Institute meramalkan keseluruhan tahunannya hanya 4,5% tahun 2024 ini. Dan 4,5% bukanlah angka yang bagus ya. Tidak rendah, tapi tidak tinggi dibandingkan rata-ratanya. Dan yang lebih penting, masih melanjutkan bahwa industri pengolahan selalu tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan itu bukan berita yang baik sama sekali, karena textbook manapun yang kita baca untuk negara dengan penduduk besar, dengan posisi emerging market seperti Indonesia, motor penggerak pertumbuhan ekonomi itu harusnya adalah industri pengolahan. Mengapa?
Karena industri pengolahan itu punya linkage, punya kaitan ke bawah maupun ke atas. Ke bawah itu maksudnya dia memakai produksi-produksi pertambangan kah, produksi pertanian kah. Berarti kan dia ikut mendorong jadinya karena menaikkan. Ke depannya juga sama karena produksi-produksi industri pengolahan ini bisa meningkatkan jasa. Itu misalnya akibat industri pengolahan yang meningkat pesat itu dimungkinkan untuk diekspor, kemudian transportasi juga, transportasi barang dalam hal ini, di perdagangan tadi bisa didorong oleh industri pengolahan yang tumbuh. Kalau tadi diberitakan oleh BP sektor perdagangan tumbuh, ternyata industri pengolahannya cuma landai, berarti kenaikan sektor perdagangan itu lebih karena barang impor. Kan berita buruk juga artinya. Sekalipun dalam jangka pendek dia tidak terlihat, tapi kalau digambar panjang begini jadi terlihat. Itu bagian dari argumen kedua saya ya. Untuk argumen kedua ini lalu porsi dengan pertumbuhan industri pengolahan yang semacam itu sampai triwulan 3, jadi 1 Januari sampai 30 September, itu porsi total industri pengolahan dengan PDB itu hanya 18,93%. Dan karena tadi data historis bahwa dia akan tumbuh lebih rendah di triwulan 4 selama setahun, jadi maka dia perakiraan kami hanya 18,75. Perhatikan, 18,75 ini adalah porsi yang masih melanjutkan tren turun biru ini. Tren turun sektor industri yang dimulai oleh Pak Jokowi 21,08 diakhiri dengan 18,75 di 2024 ini. Nah, meskipun dalam hal ini juga era SBY tidak lebih baik ya. Berarti ciri perekonomian Indonesia mengalami deindustrialisasi itu masih berlanjut. Tidak ada negara yang emerging market, bukan yang negara sudah maju ya, yang mengalami deindustrialisasi itu dimungkinkan untuk tumbuh ekonominya secara baik di depan. Nggak mungkin. Ini adalah pertanda bahwa struktur ekonomi kita itu tidak cukup untuk tumbuh besar. Makanya kalau kita kaitkan dengan ambisi 8%, ini salah satu agenda besarnya, industri. Kembali ini adalah penjelasan dari argumen kedua saya tadi tentang sektor usaha yang tidak mendukung berita baik. Ternyata pertanian lebih buruk lagi dari industri pengolahan. Pada triwulan 3 2024 ini, pertanian hanya tumbuh 1,69%. Bayangkan ya, pertumbuhan ekonomi 4,95 year on year-nya. Pertanian hanya 1,69. Dan kalau nanti dengan data historis kita memperkirakan itu kira-kira 1,75. Jadi sampai akhir tahun nanti, selama setahun itu 1,75. Nah, karena sekarang ini saja C2C-nya 0,66. Maksudnya itu sampai dengan September ini pertumbuhannya kurang dari 1% masih pertanian ini. Jadi 1,75 ini saja sebenarnya saya lebih karena data historis. Potensinya untuk 1,5 atau di bawahnya ada. Apa artinya? Lihat saja, gambar saja, nggak usah angka nih. Baik pertumbuhan triwulan 3 maupun pertumbuhan tahunan dari sektor pertanian itu meluncur ya. Dan padahal, saya ulangi ya, pertanian ini adalah sektor yang di PDB itu besar. Dia selalu kalau nggak nomor 2, nomor 3 ya. Sekarang nomor 2 mungkin karena di bawah industri. Tetapi dalam hal tenaga kerja dia paling banyak. Paling banyak lapangan kerja diciptakan. Jangan Anda bayangkan adalah industri pengolahan, perdagangan. Enggak. Kita mungkin kalau yang tinggal di kota merasa ya orang pada tiap hari pada keluar gitu ya. Ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang mohon maaf ojol atau berjualan. Tapi kita lupa mayoritas bangsa ini bagian besarnya masih ke sawah, petani. Dan dengan laju pertumbuhan yang seperti ini, kita bayangkan apa yang terjadi pada perekonomian. Dia tumbuhnya pelan, orangnya banyak. Gitu. Apa yang mau dibagi di sana? Ini rahasianya mengapa separuh dari penduduk miskin itu kepala rumah tangganya adalah petani. Dan kita di kanal ini juga sudah pernah kajian. Petani, tetapi rumah tangga petani adalah yang paling rentan dengan pangan. Yang berpotensi kelaparan lebih besar adalah petani. Masuk akal nggak? Bahwa kita mengira yang rentan kelaparan itu adalah orang-orang kota mungkin ya. Tetapi berdasarkan statistik, yang lebih rentan lapar itu adalah orang desa, petani. Karena memang dia nggak cukup kan penghasilannya. Satu sektor lagi kita ulas, namanya pertambangan. Nah, sektor pertambangan pada tahun 2024 ini tumbuh cukup tinggi 5%. Dan untuk secara keseluruhan kita menduga akan 3,46. Jadi ini memang selama beberapa tahun terakhir ini boleh dikatakan perekonomian Indonesia diselamatkan oleh tambang yang akibat harga internasional yang membaik, mendorong produksi di dalam negeri kita. Begitu juga temuan-temuan tambang maupun ya kan ada karena harganya bagus, maka upaya-upaya meningkatkan produksi tambang itu menjadi besar. Dan jangan lupa kita karena juga pernah mengatakan bangsa ini sangat diberkahi. Dahulu kita punya minyak mau habis ada gas belum habis ada batu bara belum habis ada nikel,
ada emas, perak. Emas, perak sudah lama sebenarnya, tapi kemudian sekarang logam mulia ini adalah salah satu komoditas yang harganya terus tinggi ya, dan kita produsen. Kira-kira begitu. Nah, tetapi ini bukanlah informasi bagus. Tambang makin berperanan, tetapi tahun ini juga tambang tidak bisa pesat lagi. Dan ke depan apalagi? Karena ini kan non-renewable resources, sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Apapun kita ketemu-ketemu tadi, tetap dia berkurang ke depannya. Porsinya juga digambarkan. Zaman Soeharto, pertambangan dan penggalian ini luar biasa ya porsinya. Kemudian turun, dan di era-era akhir Pak Jokowi, terutama pasca COVID ini, kita dapat keberuntungan ya, diselamatkan. Salah satu penyelamat ekonomi adalah tambang, tapi penyelamat ini mulai menurun selama 2 tahun terakhir. Berarti sudah 2 argumen nih. Argumen pertama saya tentang berita yang disampaikan oleh BPS Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 itu sebetulnya kurang baik. Bahwa secara angka-angka C2C, year on year, Q to Q, itu bukanlah angka yang bagus di 2024 Triwulan 3. Argumen kedua, secara lapangan usaha, secara sektor, kita pilih 3 nih. Yang gede-gede, industri pengolahan yang oleh asesmen BPS seolah-olah bagus, menurut kita di sini enggak bagus. Kemudian pertanian tidak diulas oleh BPS, menurut ulasan kita di sini buruk. Pertambangan tidak diulas, menurut penyajian kita di sini memburuk pertambangan. Argumen ketiga saya adalah kalau dilihat dari sisi komponen. Dari sisi komponen pengeluaran, itu barang, nah, dipakai untuk apa? Itu namanya komponen pengeluaran. Bisa juga dianggap dalam teori disebut dengan permintaan agregat. Nah, antara lain barang itu kan dikonsumsi rumah tangga. Barang dan jasa yang diproduksi 17 sektor tadi, satu dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang kedua dikonsumsi oleh pemerintah. Yang ketiga sebenarnya ada konsumsi lembaga non-pemerintah penunjang rumah tangga, NPRT, tapi kecil ya. Yang keempat, nah ini yang keempat ini yang penting, yaitu disisihkan untuk investasi. Namanya pembentukan modal tetap bruto. Barang dan jasa diproduksi, ada yang dikonsumsi rakyat, ada yang dikonsumsi pemerintah, ada yang dikonsumsi lembaga non-pemerintah. Nah, ada bagian barang yang digunakan untuk produksi selanjutnya. Nah, itu namanya investasi kan. Nah, ini pentingnya investasi ini apa? Ini harus besar agar tahun depan besar lagi, bahkan tahun-tahun depannya lagi. Karena misalnya yang diproduksi itu adalah mesin, maka dia durasinya lama, atau perluasan bangunan pabrik, atau kalau seandainya dia pertanian, mungkin dia perluasan sawah, umpama nih ya, kalau memang food estate bisa mencetak sawah, itu PMTB nanti hitungannya. Dan ini juga disebut nih, konsumsi rumah tangga terus tumbuh, kata BPS. Ini berita BPS lagi, ini juga saya kritik ini. Ini pilih tebu kalau menurut saya BPS. BPS ketika menyajikan, berperan untuk menjelaskan bahwa ini pertumbuhan oke, ini yang menyebabkan oke. Loh, dia kan Badan Pusat Statistik, ngapain dia nyebut ini? Semestinya kalau mau ya dia sebutkan juga apa yang berkontribusi kurang baik. Kalau pemerintah wajar, BI wajar. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh para petinggi BPS ya. Selanjutnya itu BPS itu lebih cool, dingin. Ini data, angkanya sekian, tumbuh sekian, yang menurun sekian. Boleh saja ada sedikit assessment yang, tapi netral assessment itu. Kalau mau, kasih dua-duanya. Jangan kalimat-kalimat ini coba. Konsumsi rumah tangga terus tumbuh. PMTB tumbuh didorong oleh. Bahkan ada proyek infrastruktur oleh pemerintah. Apa ini maksudnya? Nah, ini benar-benar kritik keras ya. Karena ini bisa kita kaji. Benar. Proyek infrastruktur pemerintah itu mendorong PMTB. Nggak ada data yang disajikan juga nggak ada. Nanti kita lihat datanya ini. Kita perpanjang datanya ini. Kalau ekspor, oke. Mari kita lihat. Jadi ini bagian dari argumen 3 saya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%. Yang triwulan 3 tahun 2024 ini. 4,91. Selain dari tahun 2020 dan 2021, ini adalah yang terendah selama belasan tahun. Hanya sama dengan 2017. Terjaga apanya ya? Terjaga turunnya berarti kan? Kalau saya baca data ini, 5,40, 5,05, 4,91 loh ya. 3 tahun berturut-turut. Nah, maka secara tahunan berdasarkan data historis ini, Bright Institute menduga dia akan di kisaran 4,90. Karena kumulatif sekarang 4,92. Kalau benar dugaan kami 4,90, dia juga termasuk yang rendah ya. Meskipun tahun kemarin udah 4,82. Jadi apa yang terjaga dari konsumsi rumah tangga? Dan ini bisa menimbulkan juga kebingungan para netizen ya. Kita udah dengar di TV, dengar di macam-macam bahwa terjadi penurunan daya beli dan seterusnya. Tiba-tiba ada informasi konsumsi rumah tangga terus tumbuh kata BPS. Ya tumbuh, tapi tumbuhnya itu melambat.
analisis saya ini lebih mengkonfirmasi berita-berita yang beredar bahwa terjadi penurunan daya beli, terjadi penurunan penjualan mobil, penjualan motor. Kemudian kita juga di kanal ini pernah kajian tentang indeks penjualan retail yang juga menunjukkan tanda-tanda belum buruk, tapi tanda-tandanya itu memburuk. Lain ya, buruk dengan memburuk. Berkurang baiknya itu kan memburuk namanya. Nah, mengapa ini tidak di-highlight ya, tidak di-mention oleh BPS supaya menjadi peringatan kepada pemerintah. Kalau BPS mau assessment, kalau nggak usah, kita saja para ekonomi yang mengasih komentar menanggapi klaim dari pemerintah gitu. Misal, lalu PMTB yang tadi sangat penting tadi. Coba lihat PMTB di tahun 2024 ini secara ya memang 5,15 lebih buruk dari 2023, sedikit lebih baik dari 2022. Kalau kita tarik sampai 2011, angka 5,15 ini bukan angka yang baik meskipun tidak yang terburuk. Nah, secara tahunan kita menduga nanti PMTB ini juga hanya di kisaran 4,9 bahkan. Jadi rata-rata sebelum pandemi 2011 sampai 2019 itu 5,19. Nah, sekarang 2024 ini hanya sekisaran 4,90 karena C2C. Berarti selama 9 bulan baru 4,92. Positifnya di mana ya? Berarti kan kita bermasalah nih dengan PMTB. Sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah, tadi BPS juga tidak mengutip, pemerintah juga tidak terlalu ambisius mengakui ini. Ini fluktuasi ya, sesuai dengan apa ya, bagaimana realisasi APBN, bagaimana keputusan untuk, ini kan misalnya karena 2020 ini tahun pemilu memang ada pengeluaran yang lebih besar dari pemerintah, itu wajar. Jadi ini saya menilai netral saja lah bahwa konsumsi pemerintah naik turun seasonal sesuai kondisi politik dan kondisi APBN waktu itu terutama, dan diperkirakan 2020 ini cukup bagus 5,0, tapi ya biasa lah, apalagi porsi pengeluaran pemerintah itu tidak besar dalam PMTB. Kira-kira saya tutup ya uraian ini dengan kesimpulan-kesimpulan. Pertama, BPS memberikan informasi kepada kita semua, yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara triwulan 3 2024 secara tahunan, berarti dibandingkan dengan setahun sebelumnya, itu adalah 4,95%. Ini adalah termasuk yang terendah kecuali pada saat COVID. Lalu secara kumulatif, dari 1 Januari sampai dengan 30 September, itu 5,03%. Maka kita menduga ke arah 5,0 atau kurang sedikit dari itu. Maka target APBN 5,2% itu nyaris tidak akan tercapai. Kesimpulan kedua, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 ini termasuk tidak tinggi, tidak bagus gitu. Tidak buruk, tapi tidak bagus. Bahkan kalau membacanya lebih prudent, lebih hati-hati, ini adalah alarm ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami kemerosotan. Dan terutama sekali dipertegas oleh pertumbuhan industri pengolahan yang melandai, pertanian yang merosot, dan kalau dilihat dari sisi komponennya, tidak ditunjang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB yang optimal, lebih rendah dari data historisnya. Dengan demikian, potensi untuk kalau bicaranya lebih ke depan, di 2025 itu bisa rawan. Karena dengan PMTB yang segitu, maka kapasitas produksi untuk 2025 menurun. Dan makin jauh dari ambisi pemerintahan Prabowo untuk tumbuh 8%. Tetapi sekurang-kurangnya kanal ini mengingatkan lah, ya BPS supaya lebih dingin ya memberitakan, lebih melihat pada tanggung jawab kepada publik, kepada pembelajar ekonomi dibandingkan untuk memberikan informasi yang tanda petik lebih menyenangkan pemerintah. Sedangkan pemerintah dan Bank Indonesia kita juga kritik, tentu saja harus optimis ya, pemerintah dan Bank Indonesia harus menyajikan secara optimis. Tetapi kalau misalnya edukasi publik tidak diberikan bahwa ada hal-hal yang memburuk, maka nanti kalau suatu saat kita menghadapi kondisi buruk, ya kita akan kembali seperti 97-98. 97 itu kalau kita baca laporan Bank Indonesia, laporan pemerintah tentang APBN 97, 98, laporan Bank Indonesia tentang kondisi perekonomian 97, dan prospeknya itu luar biasa ya optimisnya. Sampai mengira akan tumbuh 7-8% itu. Nggak tahu-taunya malah negatif 13,1%. Coba kebayang nggak? Itu artinya kan optimisme itu oke-oke saja, tapi ketika dia dilakukan dengan cara yang membuat kita terlena, maka kita membicarakan potensi pertumbuhan 8%. Padahal kita sedang berbicara bagaimana menahan laju penurunan. Gitu, mudah-mudahan kajian kanal ini
bisa disikapi secara positif ya. Kami memang mengambil garis pendapat yang relatif melakukan kritik dan menyajikan hal-hal pandangan yang relatif berbeda dengan pandangan otoritas ekonomi. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan kita semua.